Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Staima Podcast. Bersama saya, Hujatul Mila Husna, mahasiswi dari Staima Al-Hikam Malang. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita akan mengusung tema yang sangat menarik, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, tema apa yang kita bahas hari ini? Ini adalah belajar dan berkarya bersama mahasiswa. Nah, tema menarik ini akan kita bahas bersama narasumber yang menarik pula. Siapa dia? Ini dia, Mbak Zumratus Salihah. Assalamualaikum Mbak Zumratus Salihah. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Mbak Zumrah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, asal kalian tahu, Mbak Zumrah ini merupakan mahasiswi yang memiliki potensi dalam bidang menulis. Nah, sebelum kita membahas tentang tulisan-tulisannya, mari kita kenal dulu siapa sih Mbak Zumrah ini? Dari mana? Dulu sekolah di mana? Boleh ya? Kita kenalan dulu. Ya, Baik banget. ya. Monggo Mbak Zumrah berkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Zumratus Salihah. Saya salah satu mahasiswi Staima Al-Hikam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Rumahnya di mana? Terus dulu alumni mana? Kayak gitu-gitu. Oh ya, jadi rumah saya di Tojen, di Selatan Pasar Besar. Dulu saya waktu masih dari sekolah dasar ya. Oh ya, gak apa-apa. Jadi sekolah dasar di salah satu sekolahan di Sawahan, Min Putri. Oh iya, ya. Dan setelah lulus itu saya mondok. Jadi di salah satu pesantren di Pasuruan, yaitu mondok sendiri. Jadi Insya Allah sedogin ya. dari kelas 1 SMP sampai lulus SMA. Ya, Masya Allah. Terus Setelah dari pesantren, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang di UNR itu sampai diploma D2. Ini dari UMR. Kemudian saya dapat ajakan dari salah satu teman saya yang diambil semua, yuk ambil S1 nih, gimana gitu kan. Ini ambil S1-nya di Al-Hikam aja gitu. Akhirnya yuk kita ke Al-Hikam aja gitu. Insya Allahnya jadilah mahasiswi Al-Hikam. Oh, jadi Mbak Zumrah ini dulu D2 di UMM, terus melanjutin sarjana ya. Berarti habis diploma terus melanjutkan sarjana. Lah kalau boleh tahu dulu waktu diploma jurusannya apa Mbak? Dulu studi agama Islam dan bahasa Arab. Oh, studi agama Islam dan bahasa Arab. Terus selain pendidikan Mbak Zumrah yang hebat ini, kesibukannya sekarang apa? Apain kerja atau? Jadi saya salah satu fasilitator di rumah tahfidz balita. Ya, Masya Allah, anak-anak balita dari usia 1,7 bulan sampai bisa sampai SMP ada di rumah tahfidz. 1,7 bulan. Iya. Berarti masih Masuk jatuhnya daycare, tapi daycare-nya itu tahfidz. oh Masya Allah gitu. Dikenalkan Al-Quran mulai baik. Dan sama ini ya, manusia itu penghafalan pertama itu kan dari mendengar, setelah mendengar, melihat, baru mengucapkan. Masya Allah. Makanya di rumah tangga balita ini anak-anak kecil itu ada salah satu murid saya itu masih usia 3 tahun, 3 bulan sudah bisa atau just 30, dan sekarang ini di hanya 1 semester dia sudah bisa menghafal 2 juz 9 sama juz 1. Itu masih 3 tahun masuk ke 4 kali. Masya Allah. Keren sekali. Terus selain menjadi apa tadi? Fasilitator, Mbak Zumrah juga apa ada bisnis atau pekerjaan lain selain gitu? Jadi saya ada salah satu bisnis dan partnernya Masya Allah ketemunya di Al-Hikam. Oh gitu. Jadi ya. dua yang ini benar-benar saya geluti saat ini tuh ketemunya juga di Al-Hikam. Yang satu itu brandnya Ikiai. Kalau di Instagram ada ikiai.id. Oh ya, pernah Ada. Itu di bidang fashion, kayak gitu. oh iya ini
kebutuhan mahasiswa lah ya. Oh iya, iya. Tas-tas kayak gitu. Kemudian yang kedua juga outline-nya anak Atikam juga itu di bidang decoration. Jadi ini decoration wedding, engagement, wah gitu. Boleh tahu namanya dekor? Yang dekor itu namanya Zuyalisa Decoration. Oh, Zuyalisa Zuyalisa Decoration. Instagram bisa dilihat zuyalisa.decoration. Teman-teman kalau butuh dekorasi ya, cek aja. Boleh. Ya boleh. Mbak Zuma ini berarti sangat, Masya Allah banget ya. Dulu mondok di Sidogiri, terus sekarang menjadi guru tahfidz gitu ya, maksudnya ini tahfidz. Berarti Mbak Zumrah hafidhul Quran juga ya. Insya Allah keren. Oke, Belum semuanya. oh belum Proses, insya Allah doain. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu secuil tentang Mbak Zumro. Nah, kalau misalnya kepingin tahu lebih dalam lagi, ya ikutin saja ini ya podcastnya. Nah, selanjutnya menyinggung tentang tema kami hari ini, yaitu mengenai belajar dan berkarya bersama mahasiswa. Mbak Zumro ini kalau boleh tahu ya, sudah berkarya mulai kapan? Kalau berkaryanya itu dulu pas masih pendaftaran di STIMA. Jadi awalnya itu bulan Juni. Itu kan saya dari dulu tuh suka menulis sebenarnya, Mbak. Jadi karena kalau ada pesantren itu kan kita nggak boleh baca novel, kita nggak boleh baca buku-buku yang genre cinta dan sebagainya. Jadi kewajiban kita di sana baca kitab. Nah, sendiri itu kan ada wajib baca kitab yang 1 minggu itu lumayan banyak. Jadi di sana bacanya saya itu dari baca kitab kan ada maknanya, terjemahkan. Jadi kesehariannya Diterjemahkan bahasa Indonesia. Wah, jadi peko diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya itu. Jadi pembaca saya banyak itu dulu pas di pesantren seperti itu. Dan situ kemudian di UMM itu saya masih suka nulis gitu kan. Itu dulu ya Facebook. Itu saya sering banget kalau Facebook itu bikin cerita sih. Oh iya tahu. Kejadian masa kini apa sekarang aku dapat pengalaman apa nih, itu biasanya petulis. Kalau dulu zaman SD itu diary. Oh iya. Kayak kita tuh ya misalnya punya binder terus kita curhat Itu ada ya banget. Saya dulu tuh pernah saya menangisi di SD itu karena saya suka nulis tapi nggak ada pengen saya pengen jadi penulis gitu enggak. Pas pendaftaran di STIMA itu kan akhirnya ada peluang. Salah satu teman saya tuh ngupload di Instagram kan. Ngupload di Instagram bahwa dirinya tuh mau menerbitkan sebuah buku gitu. Terus saya komen, Kak, aku mau dong, tolong arahkan aku buat ini, aku juga bikin buku mau bikin buku. Sebenarnya sudah ada skrip, belum. Waktu itu belum ada, cuma aku pengen. Akhirnya aku diarahkan ke pelatihan penulis ini tadi. Karena aku aku pengen jadi penulis, akhirnya di penulisan itu kita disuruh buat plan. Kapan kamu mau menerbitkan bukumu gitu kan. Waktu itu saya nulis 17 Agustus. Kita masuk di STIMA September ya. Iya, 19 September kalau tidak salah. 17 Agustus itu saya benar-benar tulis. 17 Agustus aku harus merilis 1 buku. Insya Allah. Terus setelah itu kemudian seleksi lah dari ratusan orang itu yang lolos cuma kalau nggak pakai di angkatan itu. Yang lolos untuk buat bukunya. Akhirnya buat buku Juni itu udah selesai bukunya dulu. Jadi kan Agustus rencana untuk terbitnya. Itu proses pembuatan bukunya itu Juli udah selesai. mulai Juni udah Juli akhir sudah selesai. 1 bulan. terus Mbak. Nah, di dalam 1 bulan itu kan ada targetnya. Itu nanti mungkin di manajemen
gimana manage. Oke, ya, saya jelasin. Jadi berkaryanya meriliskan bukunya itu baru-baru ini, dan itu baru daftar waktu di Staima. Sepertinya Staima ini jodohnya Mbak ya. Insya Allah seperti ya. Masya Allah Mbak, beneran ini ketemu Saima itu saya kayak ahli jodohku ini. Aduh, ngeri ya Allah. Terus berarti hobi menulis ini mulai kecil, Kecil mulai nulis diary. dari jadi dulu usia 4 tahun. Terus saya kata ayahku itu di usia 4 tahun itu yang tak pegang itu selalu bermain sama aku. Jadi kemana-mana tuh main sekolah-sekolahan, tapi kan nanti kita udah lupa ya. Tapi aku tuh kalau cerita dari kecil tuh memang suka pegang giban aku dan warna. Makanya waktu SD itu saya waktu itu SD umur 5 tahun. SD umur 5 tahun, ya namanya 6 tahun. Umurnya 7. saya SD penterau. Mendahului. Alhamdulillah saat itu belum ada persyaratan kan. Kalau wajibnya 7 tahun. Waktu saya masuk itu dulu. Selanjutnya, Masya Allah, berarti sudah mulai kecil Mbak Zumro ini hobi menulis-nulis gitu ya. Makanya besarnya menjadi, oh ya. Terus yang jadi inspirasi dulu ya. Pasti kan ada gitu ya, kayak di fancy gitu ya. Mbak Zumro ngefans sama siapa, terus bisa menjadi inspirasinya Mbak Zumro untuk kepingin terus nulis gitu. Itu siapa kalau boleh tahu? Kalau di masih SD itu kan enggak ya, karena memang suka. Jadi saya tuh anaknya dramatis gitu loh. Ya. Kalau sedih itu kayak drama banget. Kan anaknya tuh Drama queen. dramatis, jadi gampang banget. Gitu kan. Ya dulu tuh waktu kecil nggak ada inspirasinya apa-apa. Kayak udahlah aku sedih nih, aku nulis kayak gitu. Pas di pondok itu salah satu guru saya dia Tashat Hasim Zukiri itu dia juga Masya Allah seorang penulis juga. Itu juga seorang penulis ilmiah yang luar biasa juga. Dari situ saya juga sangat terinspirasi gimana kalau aku jadi penulis. Sebagai penulis juga berupa amal jariah juga. Ketika buku kita itu sangat bermanfaat untuk orang lain atau bahkan menyelamatkan kehidupan orang lain, itu kan bakal jadi apa jadi ini. Nah, dan situ saya sangat ingin menulis. Setelah keluar dari pesantren baru saya bisa nonton TV atau apa, kan baru tahu media sosial pas keluar dari pesantren. Oh iya, berarti waktu zaman kecilnya Mbak Zumro ini masih belum ada gitu-gitu ya? Televisi kalau Udah ada televisi cuma nggak yang dan nggak yang sering sosial ya waktu itu. Memang jarang kayak gitu. kalau lebih ke real life ya kalau zaman dulu kan? Main-mainnya Suka main orang. Oh iya. Suka main. Keluar dari pondok kenalan sama Asma Nadia. Mau Maksudnya ya kamen pal. Oh iya namanya. Bahwa Asma Nadia itu Masya Allah lihat kehidupannya dari beliau yang dulunya sakit, memperjuangkan rasa sakitnya sampai bisa menulis buku ribuan yang bahkan diterjemahkan sampai luar negeri. Itu membuat saya ini loh perempuan kayak gitu. Hati saya harus bisa seperti Bu Asma Nadia kayak gitu. Itu salah satu tokoh yang sampai sekarang saya panuti. Oh, berarti dari Ibu Asma Nadia langsung kepingin melanjutkan terus gitu ya Mbak? Benar. Insya Allah, keren. Terus habis itu untuk yang menulis tadi dipublikasikan mulai kapan? Dipublikasikan itu kan selesai Juli. Publikasikannya rilis November. Dan karena waktu itu jeda ya, karena saya waktu itu menunggu dana dari saya sendiri untuk menerbitkan. Itu baru November itu baru saya habiskan. Masya Allah. Terus habis itu kalau boleh tahu Mbak ini punya berapa karya selain sama dalam Tapak ini? Nah, kalau yang udah dari sini kan ada masih satu ya sebenarnya. Untuk ya masih proses itu insya Allah ada 4. Yang pertama itu ada
manusia kata ini itu saya nulisnya di beberapa platform media baca kayak HBMF, terus Wattpad, Oh, itu kalau yang manusia kata itu berupa fiksi quotes gitu. oh ya. Kemudian kalau kata dalam hidup juga sama kayak manusia kata ini. Quotes aja isinya. Terus ada rumah kecilku yang stand proses juga, itu novel. Novel. Novel sebenarnya family. Opsi berupa family gitu. Oh ya. Emily, terus Nelly. Yang keempat ini ya berupa non fiksi. Yang judulnya Teman Dulu di Sini. Nah, semua ini proses. Oh, si proses. Nulisnya dalam satu itu apa kayak satu-satu dulu? Ada dari kalian. Ya, kan karena empat ya. Kalau untuk yang manusia kata ini sama kata dalam hidup, itu kan dua ini kan berupa quotes gitu kan. Nah, ini itu saya tulis ketika saya mendapat pelajaran di suatu pembelajaran di perjalanan. Kayak misalnya nih, saya ke pantai nih sekarang Jawa Nila. Iya. Ya, kita ke pantai. Oke, kita ke pantai, terus di sana ada suatu kebersamaan yang luar biasa. Nah, kemudian saya lihat apa ya harus tak jadikan filosofi deh itu. Akhirnya mau lihat rating pohon jatuh. Udah itu yang Mbak bikin. Rating jatuh pohon itu kayak rating pohon yang jatuh akan bermanfaat bagi pembukanya. Mungkin soalnya Iya. Dan berasa tuh. kan jadi dua pilihan. Plastik pohon bisa dibuang atau dimanfaatkan lagi. Iya. Dimanfaatkannya bisa buat decoration, bisa buat masak-masak saat kita ada di pantainya, Iya. bisa buat menggali dari hutan yang mungkin kita perlu untuk digali, kayak gitu. Iya. Jadi Nggak semua hal yang sudah terbuang atau terlihat terbuang itu tuh menjadi sampah, tapi bisa menjadi tepat. Iya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau yang butuh potos-potos tuh saya pasti ada pembelajaran di setiap perjalanan. Oh gitu. Jadi kayak setiap keadaan tuh pasti ada pembelajarannya. Iya, Pasti kayak gitu. pasti ada. Terus yang ini berarti tinggal dua. Yang dua apa? Ya, family. Kalau yang rumah kecilku itu banyak ya di kehidupan saat ini itu anak selalu bilang aku pulang tapi tidak ada puasnya kayak gitu. Oh iya. Sering ya aku pulang tapi tidak ada rumahnya. Nah di cerita rumah kecilku ini adalah suatu pembelajaran hidup bagi seorang family yang mungkin seorang ayah yang harus belajar dan peka terhadap anak-anak ini. Dan sebaliknya seorang anak juga harus peka terhadap orang tua. Nah di sini itu insya Allah nanti ke depannya di rumah kecilku ini akan menciptakan suatu pembelajaran untuk kehidupan berkeluarga yang luar biasa. Seperti biasa karena bagaimanapun tingkat stres tingkat depresi anak zaman sekarang itu sangat banyak. Kalau bahasa sekarang itu generasi strawberry. Gimana itu Mbak? Jadi kayak udah ini tuh gampang peyok gitu loh. Dia sedikit gampang peyok. Iya. Ya. Iya betul. Generasi strawberry ini harus tercipta novel rupa kecil Goland. Keren ya betul. Untuk menjaga keharmonisan, menjaga mental, betul mental apa? Itu butuh loh Mbak ya emang. Iya butuh banget. Zaman sekarang kan emang banyak sekali yang banyak ya. Di tangga saya itu banyak yang broken home. Kayak gitu. Mental mereka kan kayak diobrak-abrik gitu kan. Jadi butuh motivasi. Contohnya seperti bukunya Mbak Zumro yang akan rilising. Terus yang selanjutnya berarti yang di tenang dulu di sini ya. Kalau untuk buku tenang dulu di sini sebenarnya sama, masih seputar mental. Jadi karena saya membaca tingkat depresi anak yang banyak banget di masa mendatang dan bahkan saat ini, sehingga ketika anak itu lagi down, lagi terpuruk banget, itu mungkin buku saya bisa jadi salah satu Sandaran. salah satu ini ya. Aduh kayaknya aku harus baca buku dulu nih. Kayak lagi ini
Tapi pertama tetap kita harus pasti sama Allah. Menganggap kita untuk pelarian yang lain-lain daripada pelariannya untuk ke HP, pergaulan bebas. Mungkin bisa membaca di tenang Tenang dulu di sini ya. Jadi aku tenang dulu di sini tuh juga banyak menceritakan perbandingan yang mana sebenarnya perbandingan itu adalah suatu keadilan. Oh, perbandingan adalah suatu keadilan. Ya. Jadi gini, aku sama Mbak Mira mempunyai perbandingan hidup yang berbeda. Ya. Aku A, Mbak Mira B mungkin. Tapi sebenarnya itu sudah porsi yang sangat pas di kehidupan kita. Oh, yang terus Kayak ini. Semua orang itu bisa merasakan sakit. Ya kan? Nah itu titik keadilan Allah itu di sana. Aku pernah merasakan sakit yang luar biasa, Mbak Mira pun juga sama gitu. Iya. Ada kan manusia ini ya. Manusia kan udah ya Allah berapa sih kok aku yang dikasih takdirin seperti ini. Nah kok aku sering harus sakit seperti ini ya. Kok aku sih yang harus putus cinta sih. Ya. Padahal sebenarnya semua manusia itu merasakan sakit, merasakan terpuruk yang luar biasa itu semua manusia. Makanya titik aduh Allah itu di sana. Nah, buku tenang dulu di sini itu jauh lebih sabda bahkan dari Oh ya, agar enggak yang depresi. Kenapa aku tuh yang diginiin sama Allah kayak gitu kan banyak ya cara bener. Bagus ya Allah keren. Harus dibaca sih Mbak ya. Saya harus dikasih sih. Dan ya, insya Allah nanti kalau tenang dulu di sini rilis, Iya, insya Allah saya ngasih. iya dan tim anak. Oh iya harus ditagih Mbak ya. Terus ini yang utama. Yang ini sama dalam tahap ini kan main judul pertama ya Mbak Elia. Judul pertamanya. Nah boleh nggak sih ini di spoiler dikit-dikit biar pemirsa di rumah ini kepo gitu loh. Terus baca gitu. Oke. Jadi buku ini itu menceritakan empat orang dewasa yang mana mereka bertemu di dalam waktu yang qadarullah, ya. Ya seperti semua itu tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua itu qadarullah semua. Nah, di perempuan ada dua. Yang perempuannya ini satu mu'alaf. Ada salah satu cerita saya angkat di sana itu seorang mu'alaf yang menjadi Islam di luar biasa karena kemauannya sendiri. Tidak ada ajakan dan teman ataupun saudara. Nah, di sana kemarin saya sempat dikasih rating dari salah satu pembaca saya bahwa buku saya itu 8/10 katanya. Masya Allah berarti hampir sempurna. Dari itu dia mersifu bahwa buku ini itu akan menyadarkan kita atas qadarullah. Ya, Atas qadarullah. kayak misal nih Di semua keempat ini mereka itu semua merasakan sakit yang sama. Mempunyai background hidup itu yang luar biasa semua. Sangat menyakitkan. dengan versi beda-beda. Siap berbeda-beda. Nah, dari sini Pak, dari biar Ya, sudah masuk ya. masuk dan sakit. Versi yang berbeda-beda. Ya, Kemudian mereka bertemu dengan takdir Allah yang luar biasa, sehingga mereka sadar bahwa ternyata musibah kita yang kemarin, yang itu menyakitkan kemarin, itu adalah hal yang paling indah di dunia saat ini. ya. Tapi karena kan orang gini ya, aku tuh kok gini banget sih gitu loh, hidupku tuh kok kayak gini banget gitu. Padahal musibah yang Allah kasih kita saat ini itu tuh hikmah yang baik di akan mendatang. Ya, dan itu sakit ya menurut kita lihat saat itu tuh sakit banget. Tapi ternyata itu adalah hal baik di masa mendia. Kalau nggak ada musibah itu kita nggak akan merasakan sebahagia ini. Gitu, bener. Ya. Masya Allah. Oh, keren berarti itu tentang seperti itu ya. Dia ada Allah yang musibah membawa ke kebahagiaan sebenarnya gitu. Kemudian di buku ini tuh juga belajar tentang ta'aruf yang benar. Bagaimana kan tadi ya anak muda sekarang itu ta'aruf Tidak benar. tidak benar. Ya. Itu kan kalau dalam bahasa ta'aruf itu kan saling berkenalan. Oh ya. Nah, oke lah kalau saling berkenalan, tapi kalau di bahasanya
kita ya maksudnya. Iya. Dalam bahasa sejarah ini ta'aruf itu kan saling berkenalan. Yang mana orang itu gini, aku kan udah ta'aruf sama dia tapi keluar bangkrut bonceng. Itu kan Iya. dia levelnya apa tuh ta'aruf tapi pacaran ini ta'aruf boleh. Iya. Itu enggak. Jadi gimana ta'aruf yang benar dengan tata cara yang benar ada Di dalam buku ini semua ya. Jadi kalau teman-teman kepo tentang qadarullah itu seperti apa, gimana cara merasakannya ya Mbak ya. Terus juga mengenali tentang cinta yang benar dalam syariat ya, baca buku ini. Great ya. Ya. Kalau boleh tahu ini dipasarkan di mana Mbak? Sebenarnya ini saya omenkan ada salah satu Instagram saya. Pulpen ini itu dari salah satu media lalu saya memasarkan tulisan. Berarti pemirsa bisa ke Instagramnya pulpen itu ini, nggak ada underscore atau ada? Pulpen Oh, jadi sambung pulpenku ini untuk memesan buku ini. Banyak sekali hikmah di dalamnya ya. Ilmunya banyak sekali dari Mbak Zumro yang Masya Allah. Kita bisa ditularkan dari buku yang Masya Allah juga. Gitu. Terus untuk menulis buku ini, mungkin Mbak Zumro ada inspirasi siapa gitu kepingin nulis buku ini. Karena kan biasanya gitu ya, orang mau nulis buku kan harus ada ininya dulu, instingnya dulu. Nah, itu siapa? Maksudnya ada enggak dan siapa kalau boleh tahu? kebetulan bukan kebetulan ya qadarullah. Qadarullah. Buku ini itu ada beberapa kisah yang saya ambil dari kisah nyata. Dan satu perempuannya itu dari kisah nyata. Berarti ada yang relate-nya. Oh iya, ada relate. Masya Allah, terus Mbak. Nah, untuk jadi dari kejadian relate-nya satu perempuan ini akhirnya saya namanya penulis ya Mbak ya, berimajinasi, saya kupat dengan yang lain-lainnya seperti itu. Kemudian di sini tuh kalau Mbak bisa lihat di sini kan ada satu laki-laki ya. Ya, di gunung. Ya, tahu Mbak berarti satu laki-laki di gunung ini berarti apa? Pendaki. Ya. Dan dalam ini ada satu laki-laki yang kalau bahasa anak sekarang itu subboy ya. Oh, Subboy, kan itu ya. Nah, ini tuh ada satu laki-laki seorang pendaki. Di dalam cerita ini tuh anaknya subboy. oh ya. Tapi karena tahu ya, yang sudah masyhur di kalangan kita seorang pendaki itu kebanyakan terkenal dengan ketulusannya. Oh ya, nambah kesetiaannya. Nah, makanya saya menggambarkan satu laki-laki yang sedang mendaki. Karena di sini ada namanya Ilham di dalam ini. Nah, Ilham ini adalah satu laki-laki yang menjadi perantara di 3 orang dari tadi. Oh, Kan ada 4. oh ya, jadi nanti nyambungnya itu dari Ilham. Ilham ini. Nah, si Ilham ini di cerita ini belum selesai. Nah, insya Allah saya rencananya akan ada sama dalam tapak dengar. Oh, berarti ada part 2. Senang nanti kisahkan tentang Ilham there. Oh iya, ada Gitu. bagus ya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu Ilham ini kayak gimana sih, baca aja, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ya. Jadi sebenarnya baca saya itu selalu kayak, Masya Allah kasihan Ilham dia, kasihan Ilham dia. Oh, tambah kepo ya. Teman-teman yang lihat nih harus kepo sih, harus beli ini ya. Ke IG-nya apa tadi? Pulpenku ini dicatat teman-teman. Nah, terus habis itu untuk terbitnya buku ini ya, saat menulisnya buku ini maksudnya Mbak Zumro ada nggak sih kayak saat-saat yang dikenang sama lu? Maksudnya ada memori yang tersimpan waktu nulis ini? Ada? Boleh diceritakan. Jadi saya tuh kan ngebaca melo banget ya. Ini drama. Iya. Lakuin ya Kak. Aduh Masya Allah. Jadi saat nulis itu bahkan saya sampai nangis juga. Oh ini di salah satu kisah yang relate tadi. Oh terus saya nulis sambil nangis. Jadi kan sebenarnya nulis itu kan ada targetnya ya. Satu hari itu 700 kata. Nah sedangkan jadi penulis itu kan harus dengan moodnya.
Iya. harus dengan weekend. Iya. Akhirnya ketika saya waktu itu benar-benar sendirian, saya nganjepin nulis, dan pas di cerita relate yang kataku dari satu perempuan ini, itu saya benar-benar nangis karena itu ada ya seperti ini, ada ya sakit seperti ini kayak gitu. Oh iya. Iya. Dan ada itu yang membuat saya, ya Allah, ternyata emang rasa sakit itu gak semuanya sakit. Tapi ada hal indah ya setelah rasa sakit itu kayak gitu. Masya Allah. Oke. Berarti juga ada memorinya di menulis buku ini tadi ya. Oh iya ya. Lah untuk kan tadi Mbak Zuhro kan bilang merasakan rasa sakit, ada ya rasa sakit kayak gini lah. Kalau menurut Mbak Zuhro untuk mengatasi rasa sakit yang sangat-sangat gitu loh, yang sampai kayak orang kayak misalnya pernah ya saya sendiri gitu, kalau misalnya menghadapi masalah benar nggak pernah terpikirkan masalah ini akan terjadi kepada saya. Nah itu untuk mengatasi kayak gitu, misalnya orang lain tahu, itu gimana Mbak? Mengatasi masalah yang berat sekali gitu, versi Mbak Hasmi. Kalau saya jujur, saya tuh pernah mengalami asa yang luar biasa sama Allah, dikasih rezeki berupa kehidupan yang luar biasa itu di tahun 2018. Tahun 2018 itu adalah momen yang gak bisa saya lupakan. Karena waktu itu benar-benar di usia saya waktu itu masih mau 18. Iya, mau 18. Mau 18 atau mau 19 itu saya itu di saya masih labil ya. Masih labil, tapi saya sama Allah tidak sih kehidupan yang luar biasa yang itu menghadap keluarga, kekayaan lain itu yang menurut saya itu waktu itu saya sempat nangis sama Allah, itu saya nangis, ya Allah gitu, hal ini tuh sakit banget kayak gitu kan. Aku tuh gak kuat kalau misalnya aku tuh sendirian gitu, aku harus cerita ke siapa orang itu juga kan gak mungkin. Terus kalau kasih saya jalan tak balik ya Allah, waktu itu saya sholat tahajud. Saya benar-benar waktu itu menangis, ya Allah, ini sudah gak bisa, ini udah gak bisa diteruskan. Dan kalau saya terus, itu gak bakal bagus ke mental saya. Oh ya. Saya kasih jalan terbaik, ya Allah, beri saya jalan terbaik. Habis itu, setelah saya doa itu, dapat 2 hari, Masya Allah, ada kejadian yang luar biasa. Namanya wasama Pak itu ada sebuah amarah yang dan sana dan sini, sampai saya itu kaget. Saya itu gak pernah hidup di lingkungan yang parah-parah seperti itu. Saya kaget, saya cuma kayak, ini tuh apa gitu. Saya cuma sebenarnya apa ya Allah, saya nggak pernah ada di lingkungan kayak gini. Waktu itu luar biasa, saya sampai nangis itu dada saya keluar. Saya sakit, nggak ada yang belain. Sampai pada akhirnya saya bilang, ya Allah, saya tahu ini tuh rasa sakit yang bakalan indah di kedepannya. Saya ikutin, ya Allah, gak apa-apa, saya ikutin. Akhirnya pada waktu saya umur 19 Mbak, itu kalau apa itu ya, kalau sekarang pandai itu, kalau kejadian dulu itu udah bunuh diri deh. Iya. Tapi saya nelfon ke ayah, saya kok nangis dong. Ada tisu nggak Mbak? Saya nelfon sama ayah waktu itu, tapi ini udah gak kuat kayak gitu kan. Terus kenapa? Aku harus apa ya? Ayo ya, aku nggak angin, kenapa? Kata aku, ayo broken, hammer, fun dulu. Akhirnya kebetulan ke air ke ibu, alhamdulillahnya dengan masalah saya yang luar biasa, di saat itu ada keluarga yang sangat ingin rumahmu kayak gitu. Akhirnya sama ayah saya kayak mediasi ya, kan bahasanya sama ayah diminta, gak apa-apa, kamu tuh masih kecil, tapi sama Allah dikasih kehidupan kayak gini. Ada itu tuh golden thing. Tapi yang betul sakit gitu, malam ya betul-betul kayak tak karena Rasulullah aja dilempar kotoran, apa Rasulullah mengeluh? Injak kan, kayak terus kayak banyak kan. Gak apa-apa di jalan. Sekarang keputusanmu apa? Maumu apa? Langsung sama ayah berdiri. Aku maunya gini. Oke. Ayo kita mulai dengan kemauan ini. Ayah tetap support karena yang kemauan ini itu menurut ayah hal yang positif.
Alhamdulillah, ayah saya itu sama ibu saya benar-benar berperan luar biasa, Mbak. Baru saya di 2018, ya pada akhirnya acara itu sampai selesai, dan itu menjadi kehidupan yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa di tahun itu. Berarti yang saya ambil itu kisahnya Mbak Zumroh ini berkesinambungan antara buku-buku Mbak Zumroh. Insya Allah ya. Jadi kemarin habis ini harus ini saya banget hawi. Oh itu Masya Allah ya. Terus Mbak Zumroh, terlepas dari itu tadi ya, kesedihan-kesedihan tadi, gimana sih caranya Mbak Zumroh? Itu tadi tipsnya gimana kalau buat hadapi. Kemudian akhirnya di 2018 itu ya Mbak ya. Waktu itu saya malu kan, kok aku gini-gini aja. Waktu 2018 setelah saya ngerasain rasa sakit itu saya sempat sempat kalau bahasa dia itu nakal. Oh iya, Tahu gak sih anak asli umur 19 itu kan labil banget kan. Itu saya ya Allah Masya Allah. Mas. Iya, itu saya bagaimana itu Masya Allah. Saya dulu umur 19. Habis saya depresi yang luar biasa seperti itu, akhirnya saya tuh diam-diam itu kayak penasaran dan hal ini. Itu saya kemudian 2019 saya bilang, ya Allah, saya tahu ini dosa. Saya tahu ini salah. Saya ini dulu mau ya Allah, saya harus terus seperti ini. Kembali lagi Mbak, kita minta sama Allah buat bisa berubah itu kan. Akhirnya 2019 saya dipertemukan dengan teman-teman yang ada di UMM. Oh iya, nggak tahu. Dan dari sana saya benar-benar menemukan lingkungan yang sangat positif. Saya benar-benar diajak berubah sampai pada akhirnya dari sana pun saya sadar bahwa aku tuh nggak boleh kayak gini. Aku nggak boleh terus-terusan memanjakan rasa sakit yang udah saya lalui. Kenapa kemarin sakit? Masa aku nggak boleh bahagia, sempet kayak gitu. Oh iya. Nah akhirnya ketika saya berdoa sama Allah, alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa. Saya diajak kembali untuk memperdalam ilmu tahsin Al-Quran. Oh iya. Sampai saya alhamdulillah punya sama Tufatul Atfal. Masya Allah. Dan nantinya dari sana itu cover. Jadi rasa pengenku selesai dari terpuruk itu. Jadi saya bisa belajar misalnya tadi belajar menulis, saya mendalami lagi apa yang belum selesai di kehidupan saya. Kayak saya itu kan dulu sempat tahsin di MN Kirboyo kan. Nah itu saya benar-benar menggeluti sampai saya waktu itu disimak Syekh Jihad dari Palestina. Masya Allah. Untuk menyembuhkan itu saya belajar. Oh, berarti untuk menyembuhkan masalah-masalah yang tertimpa tadi itu dengan terus belajar teman-teman. Dan yang bisa kita ambil dari podcast saat ini tuh sangat banyak sekali ya. Intinya segala permasalahan itu jangan dijadikan beban ya. Itu mungkin itu adalah jalan untuk menuju kebahagiaan nantinya ya Mbak Zuma. Pasti karena fa inna ma'al usri yusra. Iya, fa inna ma'al usri yusra. Ya. Bersama kesulitan pasti ada bersama kan mereka ya. Enggak. Ini jadi pasti ada kemudahan gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang telah kita peroleh dari Mbak Zumroh. Terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya. Terima kasih. Tidak ada kurangnya. Nah, ini banyak sekali yang kita dapat dari Mbak Zumroh ini kalau kalian ngikuti mulai awal sampai akhir ya. Semoga teman-teman juga mendapatkan ilmunya juga dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja Mbak Zumroh yang bisa kami ini sampaikan. Terima kasih banyak ya Mbak Zumroh ya atas Gara-gara sih bagian ya saya tidak patut sih ada di narasumber sini. Jadi maaf kalau misal banyak ulangnya, terus ada pembahasan-pembahasan yang mungkin itu tidak baik. Kawan saya pasti jadi pelajaran untuk semuanya. Oke teman-teman, itu tadi adalah podcast bersama narasumber yang Masya Allah, yang spesial sekali Mbak Zumrotus Solihah.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari podcast ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dari SMA ke kuliah, teman-teman bisa mendaftarkan diri di STAIMA Al-Hikam Malang. Waktu pendaftarannya mulai 19 Desember 2022 sampai 9 September, masih banyak waktunya. Jadi kalian cepet daftarkan diri ke STAIMA Al-Hikam Malang. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai Al-Hikam, jangan lupa untuk ikutin sosmednya. Instagramnya kalian bisa mencari @staima_alhikam, Facebooknya STAI caps lock semua Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Terus jangan lupa yang paling penting, jangan lupa buat teman-teman subscribe YouTube kami. Terus video ini di like, komen, dan share. Dan jangan lupa buat teman-teman diaktifkan loncengnya, biar video-video dari kami, podcast-podcast dari kami, kalian gak ketinggalan informasinya. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hujatul Hilal Husna selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STAIMA Podcast, let's talk.